Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita alhamdulillah masih diberikan berbagai kenikmatan darinya yang harus senantiasa kita syukuri, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, maupun nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, maka kelak kita akan diakui sebagai umatnya. Kemudian apa yang kita harapkan, yakni mendapat syafaat beliau, maka di akhirat kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara motivasi dari salah satu ustadz alumni dari JT2, yakni Ustadz Abdul Majid Al-Hafiz, di mana beliau adalah alumni dari JT2 ini 2018. Kemudian beliau juga alumni dari Ma'had Abu Bakar dan sekarang sedang melanjutkan studinya di Ilmu Al-Quran dan Tafsir UMS semester 7. Marilah sama-sama kita buka acara kita pada hari yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian melangkah ke acara selanjutnya, yakni Muntahiyah Hikmah atau motivasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Majid Al-Hafiz. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sihat wal fitrah. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyaitin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih wakil khusus untuk Ustadzuna Al-Mukarram Ustadz Selamat Karyoto Al-Hafiz selaku mudir PPTG Keguruan 2, dan juga untuk teman-teman santri semuanya keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin sebagian belum mengenal saya juga mungkin belum mengenal antum ya. Tapi yang pasti kita semuanya memiliki semangat yang sama, yakni ingin
hamba yang dimuliakan Allah dan makhluknya dengan kita memuliakan Al-Quran. Para santri semuanya yang dimuliakan Allah, sedikit tadi telah disebutkan perkenalan singkat gitu ya. Di nama saya Abdul Majid, asli dari Pati. Ada yang tahu Pati? Ya. Masih Jawa Tengah ya. Dan mulai dari 2010 saya sudah merantau untuk talabul ilmi di Klaten. Ini pada waktu itu masuk di SMP LB ya. Dan yang perlu kita ketahui adalah ternyata skenario Allah itu indah, amazing, dan sangat luar biasa. Yang terkadang jika kita tidak mau untuk merenungkan, kadang-kadang hal itu akan tidak terlihat, akan tidak terasa, bahkan hanya seperti sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin sedikit contoh dari pengalaman saya pribadi. Jadi awal ketika Allah mengambil penglihatan saya gitu ya, kurang lebih pada waktu usia 9 tahun lebih. Ya wajar, mungkin pada saat itu saya belum paham, merasa kecewa, merasa terbatasi, kemudian seakan-akan Allah kurang adil gitu. Dan ternyata tidak cukup itu. Ketika Allah memberikan suatu ujian, itu sebetulnya Allah sudah menyiapkan dengan sesuatu yang lebih baik. Terbukti ketika saat itu dengan perantara salah satu saudara saya memberikan semangat. Jadi ketika saya terpuruk, tidak ada semangat untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan meraih cita-cita gitu. Dengan kata-kata yang sederhana seperti ini. Awalnya secara bahasa Jawanya itu wis penting lulus SD dulu atau MI. Jadi padahal masih 3 tahun, jadi masih setengahnya lagi. Kira-kira 3 tahun itu sebentar atau lama? Ya tergantung hitungnya. Kalau kita hanya menghitung 3, ya 3-nya saja ya sedikit. Sebenarnya 3 tahun tidak terasa panjang kalau
kita sudah ikhlas. Nah, saya disemangati seperti itu. Cuma 3 tahun. Jadi kata-katanya ada cumanya itu kan kelihatannya sebentar. Terus saya mencoba yang pertama kali adalah berdamai dengan diri sendiri. Saya mulai rutinitas seperti biasa berangkat ke sekolah. Nah, ternyata memang ya tantangannya mulai ada dari lingkungan, misal teman-teman yang biasanya ya bermain terus bercanda dan lain, mulai ada yang kurang suka atau ada yang agak usil dan lain-lain. Tapi ternyata di balik itu juga Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa tadi. Di antaranya secara akademik yang awalnya hanya di peringkat belakang gitu. Misal ada 30 anak ya mungkin sekitar 25 gitu. Peringkat belakang gitu. Jadi ternyata pada saat itu langsung bisa masuk ke 5 besar. Dan itu sebetulnya agak kurang masuk akal, tapi ya ternyata seperti itu. Padahal dengan kondisi yang terbatas. Misal ada tugas atau ujian, lebih seringnya pakai ujian lisan. Jadi ya nggak mungkin nyontek kan, mau nyontek dari mana? Jadi langsung yang lain mengerjakan, kemudian saya langsung di depan gurunya bacakan soal, jawab, selesai. Dan sampai pada waktu ujian nasional, kebetulan biasanya gurunya silang dengan dari sekolahan lain yang satu kabupaten. Nah, itu agak bingung. Ini kok bisa sampai kelas 6 ini, cara mengikuti gimana, cara memberikan tugas-tugasnya bagaimana, ya, belum mengerti. Akhirnya tanya dengan saya jelaskan, akhirnya ya paham, mengawasnya juga menerapkan cara yang sama. Namun ternyata mereka juga memberikan masukan, ini kenapa tidak disekolahkan di tempat yang khusus saja, di SLB gitu kan. Kalau dulu pada waktu saya belum tahu itu, mendengar kata SLB itu kayak seakan-akan itu sesuatu yang agak menyakitkan, nggak tahu kenapa. Ya, mungkin karena belum paham. Jadi ini cerita yang kurang tepat, dan ini mungkin untuk teman-teman nanti ya, masukan kalau misal ngajar PPA gitu ya. Pada waktu itu saya masih jilid 2, pada waktu itu pakai QAT gitu kan. Nah, karena penglihatan saya agak berkurang waktu itu ya. Jadi pas membaca itu sudah agak dekat, misal di sini kan. Nah, tempatnya sudah kayak gini ya. Nah, ternyata anehnya gurunya itu nggak punya pegangan untuk nyimak. Jadi yang bernyimak yang di sini. Pada waktu tahu saya membacanya kayak gitu, dia agak kesulitan mengoreksi, malah saya yang disalahkan. Padahal saya masih anak-anak itu udah gitu. Nanti kamu belajar di SLB aja gitu. Setelah itu namanya anak-anak ya, terus saya nggak mau belajar PPA lagi. Akhirnya belum bisa baca Quran. Sampai ketika saya diberikan kesempatan untuk belajar Braille, kurang lebih sekitar umur 15 atau 16,
baru saya mulai belajar membaca Al-Quran. Nah, kira-kira di sini teman-teman yang bisa baca Quran sudah dari pada waktu anak-anak atau bervariasi? Variasi. Ya, tentunya kita harus tetap bersyukur karena tidak ada kata terlambat. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu juga ternyata Allah sudah menyiapkan untuk agar saya nantinya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi mungkin kalau Allah tidak memberikan jalan itu, bisa jadi saya tidak masuk pesantren kemudian hafal Quran. Karena pada waktu saya belum merantau untuk thalabul ilmi itu masih sempat ya dengan teman-teman itu nanti di rental musik, band gitu kan, ya rakyatan sedikit jadi vokal gitu kan. Tapi itu kayaknya mungkin kalau misal saya masih bisa melihat mungkin arahnya mungkin ya bisa ditebak gitu kan, ke arah sana gitu. Nah, makanya mungkin salah satunya itu. Dan dengan bekal hafalan yang sedikit gitu. Jadi kebetulan pada waktu masih di usia TK, walaupun nggak bisa baca Quran, tapi di sana itu ada semacam talaki gitu ya. Jadi yang belum bisa baca Quran di musola nanti ditalaki dari surat An-Nas. Saya telaten seperti itu sampai selesai juz 30. Yang itu yang saya pertahankan. Jadi 30 itu saya ulang-ulang gitu. Tapi saya belum paham istilah murojaah. Dan murojaah saya nggak paham, tapi cuma istilahnya diulang-ulang gitu. Singkat cerita, pada waktu sudah di Klaten, nah, itu juga mulai ada tantangan lagi dengan mempertahankan hafalan itu. Namun ternyata kemudahan tetap ada. Di antaranya secara prestasi tadi juga semakin berkembang gitu kan. Ada misal lomba matematika IPA pas itu bisa sampai provinsi gitu. Kemudian juga berkesempatan menjadi OSIS juga. Nah, jadi ternyata walaupun dengan keadaan yang terbatas, jika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita berhusnudzon kepada Allah, dan kita mempertahankan tadi hafalan yang sedikit tapi kita jaga, nah, itu ternyata Allah akan tetap melindungi kita dan memberikan kemuliaan. Dan pada akhirnya 2016 pertengahan saya masuk di sini, kan, di Quran juga. Nah, sebelumnya saya sudah di Quran 3 ya, pada waktu SMA gitu. Namun belum hatam. Nah, ketika masuk di sini ternyata Ustaz Slamet ini memberikan suatu pertanyaan yang semacam tantangan dan motivasi. Tiba-tiba pada waktu berkumpul seperti ini beliau bertanya, kira-kira antum di sini mau menyelesaikan berapa bulan? Pertanyaannya bukan tahun, kenapa bulan? Saya berpikir, saya jawab apa gitu. Saya bismillah jawab 6 bulan setengah. Beneran 6 bulan setengah gitu? Insyaallah Ustaz.
ternyata setelah 1 bulan saya jeda izin untuk melancarkan dulu. Jadi sekitar Oktober sampai Desember, jadi 3 bulan itu untuk melancarkan hafalan. Ketika itu sudah 20 juz, baru mulai Januari menyelesaikannya. Ya, jika dihitung itu mungkin ya nggak sampai 6 bulan gitu kan, kalau memang tidak jeda. Tapi kan saya ingin lebih bisa kualitasnya bagus. Dan ternyata memang semangat kita tadi itu perlu kita jaga terus dengan kondisi apapun, dengan tempat yang telah disediakan seperti ini. Itu sebetulnya tinggal dari diri kita yang memiliki semangat. Sampai dulu gitu kan, pada waktu misal malam Ahad gitu kan, biasanya itu kan udah mulai tanda-tanda untuk refreshing gitu kan. Di sini sama, masih ya. Ya, tapi karena kemauan yang tinggi itu kadang-kadang tetap saya gunakan untuk mengerjakan. Nggak peduli itu untuk libur gitu. Ya boleh ya kita jeda untuk istirahat gitu. Sekarang. Tapi tetap kita jangan lupa dengan niat kita pertama kali datang di pesantren. Itu memang suatu tantangan tersendiri, tapi itu insya Allah menjadi nilai lebih. Nah, ternyata pas pertama kali masuk pesantren pun itu para ustadz juga masih bingung awalnya. Ini menerima santri dengan keadaan seperti ini, kita kira nanti metodenya gimana? Awalnya belum tahu metode cara ngajarnya, tapi sudah ya diberikan kesempatan ya, sudah alhamdulillah. Nah, awalnya seperti cara yang biasanya, baca diulang-ulang terus banyak, kemudian baru dihafal. Nah, ternyata karena dengan media Al-Quran Braille, sudah ada yang pernah tahu gambaran Al-Quran Braille? Belum ya? Kebetulan nggak bawa ya. Jadi gambaran saya gambaran Braille itu awalnya saya mengira seperti tulisan timbul, ya kayak yang di plat nomor atau plat motor itu, atau di kadang di dinding gitu kan, ada itu tulisan abjad biasa tapi tebel gitu, di abad ini bisa. Awalnya saya gambaran gitu, ternyata enggak. Braille itu ternyata hanya berupa titik-titik kecil seperti tahu parut ya, batang kelapa itu. Nah itu kan kecil-kecil itu, dan seperti itu. Jadi dia hanya titik-titik kecil, dan titik-titik itu bisa digunakan untuk mewakili abjad, kemudian hijaiyah dan tanda-tanda yang lain. Jadi, kalau kita bayangkan sudah itu kreatifnya sudah Masya Allah gitu ya. Hanya titik itu aja bisa dikembangkan sampai segitu. Nah, itulah termasuk kemudahan dan bisa menjadi kelebihan sendiri. Dan alhamdulillah program di sini menurut saya juga termasuk sangat bagus ya. Di antara untuk menguatkan hafalan ada program penguasaan per 1/4.
masih ada yang diujikan. Ya, seperempat awal, 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti kalau hafalannya sudah bisa 4 juz gitu. Nah, pada waktu sore biasanya, nah, itu nanti diujikan, nah, langsung ditunjuk gitu kan. Kita seperempat 3. Nah, itu ternyata sangat efektif ya. Jadi kita bisa menguatkan hafalannya memang tahu per seperempatnya. Dan otomatis persiapannya harus bisa lebih makan lagi. Mungkin kalau hafalannya baru hanya 1 juz, 2 juz mungkin masih belum begitu terasa gitu. Tapi misal langsung 4 juz gitu, atau 6 juz gitu. Nah itu mungkin nanti tidak. Nah, kelebihan dari mushaf Braille tadi juga itu ternyata bisa memudahkan saya menghafal dengan tata ayatnya juga. Tapi itu sebetulnya karena the power of kepepet. Maksudnya kepepetnya gini. Kalau kita menghafal biasanya kan ada patokan setengah halaman atau 1 halamannya gitu kan. Jadi hitungan biasanya baris gitu ya. Nah kalau di Quran Braille itu nggak bisa seperti itu. Jadi tetap patokannya per ayat. Karena kalau patokan per halaman itu akan nggak sama. Misal dalam mushaf biasa ini 1 halaman gitu. Nah, kalau Braille itu bisa 1 lembar, jadi bisa sini nanti disambung ke sebelahnya gini itu 1 halaman misal. Nah jadi inisiatif yang muncul pada waktu itu saya dengan menghitung ayatnya. Nah itu kalau pas ketemu yang ayatnya pendek-pendek banyak gitu, misal 1 halaman itu bisa sampai 24 ayat gitu kan, 27 ayat misal. Ya udah, saya hitungin aja gitu, 1, 2 sampai selesai gitu. Nah ternyata dengan cara yang seperti itu sudah cukup membantu. Namun sekarang ini bisa lebih efektif lagi, lebih mudah lagi karena sudah ada program ayat-ayat hadapi. Sudah pernah berlatih? Sudah. Nah itu suatu rangkuman yang sudah lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu, kalau saya tadi kan harus ngitung dulu. Nah, misal kita mau setoran 1 halaman ayat 6 sampai 16 misalnya. Ya ngitung misal apa namanya, wa idza qila lahum la tufsidu 11. Ganti lagi ya seperti itu. Tapi nah ternyata dengan ayat hadapi ini tidak usah seperti itu, tinggal apa namanya ayat pilihannya misal 30. Nah nanti kalau ada yang baca ayat sebelumnya tinggal oh ini 28, ini 27. Ya untuk refresh coba teman-teman bukan ayat 120. Surat Al-Baqarah 1 ya. Boleh perwakilan atau gimana bahasanya ada dulu. Ya,
Oke. 133. Oke. Ya, kembali dengan aja dari sedikit dulu. 43. Pagi. Oke. 76. تجدن أحرص الناس على حياة ولا تجدنهم 115. Alhamdulillah. Ya, itu termasuk apa namanya memudahkan. Dan ini memang muncul perdana dan pertama kali dari pondok kita tercinta ini. Ini belum yang ini belum mendunia loh ini. Siapa yang siap untuk menjadikan metode ini bisa sampai digunakan sampai mendunia? Heri Harus optimis no. Heri Rawan tadi Menjadi delegasi. Nah, nanti mungkin cabang di mana? Iya, saya belum. Iya. Perkenalan satu-satu dulu. Oke. Nah, nanti kalau diizinkan nanti teman-teman ini bisa boleh ikut mengisi salah satu program. Ini kan kebetulan saya punya radio streaming. Tahu radio streaming? Nah, ini belum lama ya, baru beberapa bulan. Tapi alhamdulillah audiennya sudah semakin banyak. Awal-awal itu hanya 500, 700. Ini kemarin itu saya ngecek sudah 19.000. Nah, makanya ini suatu lahan dakwah. Biasanya program yang sementara karena saya masih dengan aktivitas yang lain, jadi mungkin ya seperti kajian bahasa Arab gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau ya, bisa bersinergi gitu ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan harinya apa. Dan radio streaming ini caranya mudah gitu, kita nggak usah pakai pemancar gitu kan, pakai alat-alat yang seperti zaman dulu. Tinggal ada HP, kemudian jaringannya bagus gitu kan, yang jelas ada kuotanya gitu kan. Nah, nanti ada aplikasi, tinggal login di situ, ya bisa siaran gitu, bisa live gitu. Nah, nanti insyaallah nanti bisa disampaikan ke Pak Selamat ya. Nanti kalau diizinkan ya, insyaallah ini suatu cara kita untuk mengenalkan gitu ya, bahwa ada metode yang bagus ya, nanti yang mungkin belum dipraktekkan di pesantren yang lain. Gimana, siap? Insyaallah. Insyaallah ya. Nanti tinggal ya kita waktunya gitu. Atau potensi yang lain juga boleh, misal seperti kultum gitu, itu nggak apa-apa. Kultumnya udah bagus, masih berjalan, ya, dengan temanya yang bervariasi gitu. Insya Allah itu nanti ini siapa ini? Antum siapa namanya? Salahuddin. Ini Al-Ustaz Salahuddin gitu. Masya Allah. Namanya di Karam gitu kan. Nah, nanti misal apa kajian apa gitu, tema yang atau
ini ada hadapi ini kan. Ya, nggak apa-apa gitu. Ya, intinya dengan Al-Quran tadi ternyata Allah sudah memberikan banyak kemudahan. Di antaranya ini, saya setelah menyelesaikan Al-Quran ternyata banyak kemudahan-kemudahan. Di antaranya ini bisa berkesempatan memiliki media sendiri, media dakwah ini lewat radio ini. Kalau Ustaz Selamat kan channel YouTube-nya masih. Nah, ini juga sebenarnya sudah bagus, tinggal ditingkatkan. Nah, pada waktu menghafal itu yang paling perlu kita siapkan dan diantisipasi adalah hal-hal yang kadang-kadang bisa mengurangi semangat. Ibarat orang mau berperang itu kan, kalau bisa tahu strategi musuhnya apa gitu kan, cara digunakan musuhnya apa. Nah, kita pada waktu menghafal juga gitu. Jangan sampai pas lagi males, nggak untuk menghafal, nggak semangat, terus ngobrol, terus sudah nyerang, terus izin Ustaz mau izin berapa hari dulu, alasannya nggak enak badan, atau ada acara mau pulang dulu saat ada yang seperti itu. Ya, banyak. Ini ya. Heri. Itu suatu indikasi kayak gitu. Ya, saya kebetulan dulu nggak itu karena lumayan pulang pagi yo. Ngopo gitu nih, malas terus pulang ya. Nggak menjamin ini ya. Ya. Makanya perlu teman-teman yang memiliki semangat yang sama juga gitu. Ya, sesekali misal malam setelah menghafal ya, itu sharing gitu ya. Di sharing tapi yang menyemangati, jangan sharing yang melemahkan. Ya, terus juga pas ngaji itu menghafal itu diusahakan dengan vokal yang keras. Siapa yang ngajinya di batin? Firman. Saya ngerti itu ya. Jadi menghafal itu jangan pelan, baik nggak punya tenaga. Perlu disiapkan air yang banyak, ngantuk ya dikeramasi gitu. Makanya usahanya harus dimaksimalkan ya. Dulu sampai saya pas misal kayak gini ngantuk ya ngapalnya gerak-gerak gini gitu. Jangan lagi berdiri masih ya pakai satu kaki ya gitu. Ya intinya bisa buat enak untuk menghafal. Jadi jangan sampai ya tadi itu menyerah dengan keadaan. Saya yakin insya Allah teman-teman di sini bisa lebih baik dari saya, ya. Kualitas hafalannya, cara menjaganya, dan yang paling terpenting niatnya perlu senantiasa diperbaiki. Harapannya nanti teman-teman setelah selesai dari sini memang bisa menjadi delegasi untuk menyebarkan Al-Quran ini dan juga siap dengan tantangan yang ada. Jangan sampai nanti pada waktu sudah selesai terus juga Al-Qurannya ikut selesai dan gitu. Karena sebagian mungkin teman-teman yang bukan dari sini ya, itu secara setoran sudah selesai gitu kan. Ternyata dalam penjagaan kurang bagus. Kadang malah bergaul dengan teman-teman yang bukan menghafal Quran, akhirnya terbawa lingkungan, kemudian kalau ditanya hafalnya gimana, ya sudah seperti tidak membekas, itu naudzubillah min dzalik. Ya, itu perlu diantisipasi, jangan sampai. Makanya diusahakan walaupun sudah misal nanti sudah nggak di pesantren itu tetap punya komunitas menghafal Quran. Karena apa? Dengan komunitas itu nanti
mungkin ada acara resmi misalnya, itu bagus karena itu untuk menjaga. Kalau kita sendirian belum tentu mau kita resmi misal sehari 2 juz 3 juz sendiri ya biasanya nggak semangat gitu. Nah, makanya untuk menjaga roh itu perlu komunitas. Kalau banyak ya, kalau di Jadwal ini ada fastabik untuk para asatid. Boleh untuk ya izin Ustaz mau ikut resmi langsung diperbolehkan ya. Mungkin itu sedikit semangat. Jadi saya mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Tapi intinya tadi ya. Oh ya, yang terakhir itu ini bermanfaat iya doa. Jadi kalau konsep doa itu kan semakin banyak yang mendoakan semakin baik juga. Dan juga jika kita mendoakan saudara kita namun saudara kita tidak mengetahui itu juga insya Allah bisa lebih kabul gitu. Nah makanya untuk menjalin itu ya dibiasakan di sini teman-teman bisa gitu kan. Satu orang mendoakan cuma ini orang yang semuanya pun bisa gitu. Nanti dengan doa-doa yang baik gitu. Mungkin diantaranya dimudahkan dalam Al-Quran, diberikan kelancaran, kemudian ya dan lain-lain lah. Nah, nanti setiap selesai sholat fardu misal atau sholat malam, semakin daftar nama yang kita doakan semakin banyak itu insya Allah nanti efeknya kita akan tahu sendiri. Ini saya tidak bisa menggambarkan secara langsung, tapi nanti perlu dicoba kalau teman-teman mau ingin tahu efeknya. Semakin banyak semakin bagus. Mungkin awalnya 20 orang yang didoakan, tambah lagi 30 jadi 40 gitu. Dan yang paling utama ya ini mendoakan para asatid kita. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi itu secara takdim kita gitu kan. Yang di sini berarti Pak Slamet, kemudian nanti asatid yang lain, cabang yang lain kan. Atau guru-guru kita dulu yang sekolahan, kita masih ingat nama-namanya kan. Ditulis, doakan. Insya Allah itu nanti selain keberkahannya ada, nanti juga akan